Ya, Ya, terima silakan kasih langsung saja, Pak Pak Bani. Aryo. Ya. Siap, saya share dulu ya. Oke, bisa terlihat kawan-kawan? Bisa, Pak. Oke. Mungkin nanti sambil jalan saya matikan video saya ya, karena supaya bandwidth-nya bisa lebih baik aja. Langsung deh, jadi nggak lama-lama gitu kan kita. Ya, Pak. Oke, ini kita mau sedikit perkenalan dulu nih mengenai output mindset. Jadi berdasarkan teorinya sih ya, dia bilang konsepnya sih dia bilang gini, kalau dengan output mindset ini kita bisa meningkatkan peluang sukses sebesar 400%, berarti 4 kali lipat dari kondisi apapun yang ada saat ini, gitu ya. Nah, nanti di dalam apa sih output mindset, saya akan coba bawakan agendanya. Kita akan mau lihat dulu ya, sebenarnya apa sih tiga pendorong utama dari perubahan perilaku. Bagaimana kita dapat berhasil menerapkan dan mempertahankan dalam organisasi kita jangka panjang, karena biasanya itu perubahan pendek-pendek, gitu ya. Cuman karena ini waktunya hanya 2 jam, saya coba buat seconcise mungkin. Belum muncul nih. Sorry. Halo. Oke, Pak. Lanjut ya. Jadi apa sih yang mendorong perilaku? Terus perubahan perilaku itu kalau kita lihat dari kondisi internal, terus dari kondisi eksternal, dan ya, seterusnya mau bagaimana, gitu kan? Itu agendanya. Jadi apa yang mendorong perilaku? Yang paling pertama, perilaku secara umum fokus manusia itu selalu melihat perubahan itu apa yang kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, perilaku itu ya. Terus masalahnya fokus selalu perilaku apa yang bisa menyelesaikan masalah kita. Kenapa yang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya didorong oleh sebenarnya mengapa kita melakukan sesuatu. Nah, jadi ketika kita hanya lihat perilaku tanpa mau tahu apa yang mendorong perilaku itu, kita hanya merubah sesaat atau kondisinya kita jangka panjang. Nah, jadi mindset kita melihat sebagai satu solusi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena pola pikir itu akan mendorong perilaku. Ya. Jadi kunci perubahan perilaku membutuhkan perubahan di dalam pola pikir. Ini yang biasanya jarang dilihat. Kita hanya kalau di Harbinger, mindset jadi hasil saat ini, sorry, ada yang speakernya on, bisa di mute. Iya, terima kasih. Terus perilaku itu adalah hasil yang dilakukan oleh kita sebagai individu maupun secara kolektif dari satu organisasi, gitu ya. Dan mindset yang ada di dalam organisasi itu didorong oleh apa yang kita lakukan secara individu maupun secara kolektif. Nah, pola pikir ini mengacu pada bagaimana kita melihat tantangan, pilihan, peluang, terus orang, banyak hal. Ini modelnya ya. Nah, pada dasarnya hasil yang kita inginkan, katakanlah kita ingin mencapai satu tujuan yang lebih tinggi, kita punya target lebih besar. Bagaimana kita mencapai itu? Biasanya yang dilakukan oleh setiap organisasi nih ya. Pada dasarnya dia langsung melakukan pendekatan ke perilaku. Tetapkan perilaku, ini loh yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran, gitu ya. Kalau pengalaman saya di organisasi-organisasi, biasanya yang dilakukan adalah mereka ambil dari satu value, terserah mau value pendirinya, value organisasi, atau value apapun gitu ya. Terus mereka mencoba menyarikan satu perilaku. Kalau kita bilang negara kita sendiri, dulu kan ada tuh butir-butir Pancasila, gitu ya. Waktu P4 dulu kita ikutin, kita ada 36 model perilaku yang harus dilakukan.
Tapi kita hanya fokus di perilaku tersebut. Hasilnya sudah bisa kita lihat gitu kan. Ketika kita hanya fokus kepada perilaku, kita lupa bahwa mindset kita, jadi apa yang menyebabkan perilaku itu berubah, tidak kita perhatikan. Nah, itulah kegagalan kebanyakan organisasi dalam melakukan perubahan. Kebanyakan organisasi manapun, mau sekolah, mau yayasan, mau organisasi bisnis, bahkan kelompok kecil, katakanlah kita punya kelompok kerja yang isinya cuma 5 orang, apabila perilakunya itu tidak dilihat mindsetnya, tetap saja itu hanya berubah jangka pendek atau sesaat sekali. Jadi di Arbinger model yang dilakukan adalah kita rubah dulu pola pikirnya. Ya, kita lihat dulu apa sih yang mendasari pola pikir itu berubah. Jadi fundamentalnya di sini, informasi yang membuat mindset ini berubah dan mendorong perubahan itu. Nah, ini diambil dari McKinsey Quarter 5 di bulan Maret 2014. Ya, Ned Boas dan Erika Ariel Fox mengatakan bahwa organisasi-organisasi yang sejak dari awal telah memperkenalkan dan membahas tentang mindset secara menyeluruh, kemungkinan untuk sukses itu 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang mengabaikannya. Jadi, ini salah satu sebab juga kenapa mindset menjadi sangat penting di sini. Jadi mindset adalah penggerak 4 kali lipat. Terus bagaimana sih cara meningkatkan pola pikir? Nah, ini jadi pertanyaannya gitu kan. Nah, kita akan masuk pertama adalah perubahan perilaku mulai dari internal. Nah, keinginan dan motivasi adalah syarat untuk mengundang perubahan internal. Jadi kunci keinginan dan motivasi. Pertama, meningkatkan kesadaran diri, dan kedua, membangun kemampuan untuk perubahan pola pikir. Nah, kita mulai dari kesadaran diri. Jadi, sesuatu yang menarik adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, kita perlu mengenal sesuatu yang dinamakan self-deception atau menipu diri sendiri. Jadi, tanpa kita sadari, kita ternyata tuh terjebak oleh self-deception ini. Kita terjebak kepada pemikiran-pemikiran yang blaming others, terus terjebak kepada pemikiran kitalah victimnya gitu ya. Dan kebanyakan kita tidak menyadari bahwa kita sendiri yang menyebabkan hal tersebut. Nah, ini ada satu cerita ya mengenai satu orang captain. Dia memimpin satu police department di Kansas City. Jadi bagaimana dia melakukan perubahan secara eksponensial. Kita lihat videonya. Guns, dogs, and kids are unknown. The reason we're serving this is high risk is this female doing methamphetamine, and they said they had some unsavory characters out there. This van is part of a convoy of unmarked SWAT vehicles making its way through Kansas City. None of this is staged. Everything you will see in this course is footage of real people addressing real challenges. The SWAT unit is led by this guy, Chip Huth. 1910 copy. As we asked around, we got a pretty good idea about how people in the department saw him. I first met Chip probably 6, 7, 8 years ago. I did not like. He was arrogant. He was pompous. I just know him. He was a jerk. I've worked around him before. I want nothing to do with him. He's not my type of cop. Arrogant, cocky, alpha male. Very self-promoting and things like that. Clearly, Chip is a problem. And the result of his leadership can be seen in the results of his squad. They received the most community complaints of any unit in the entire department. On average, 3 complaints a month, many for use of excessive force. The cost to simply investigate and file these complaints is, on average, $70,000 per complaint. All told, $2.5 million a year. But more than the financial cost,
The cost of the negative impact of Chip's team in the community is incalculable. But the biggest problem is that he has no idea that he's a problem. We all know somebody like Chip. And it's, how can someone like this not know that they're a problem? What's more, if you confront them about the problems that they create for other people, they'll typically blame all those other people. This problem isn't unique. In fact, this problem, the problem of not knowing and resisting the possibility that I'm a problem for others, might be the most common human problem there is. This is what we call self-deception. It's at the heart of most of the people-related issues we face at work and many of our challenges at home. The reason why self-deception is so dangerous is because if I'm blind to how I create problems, then I will continue to create more and more problems, and I will never act to fix them. If we are self-deceived, we'll sabotage our own individual potential for collaboration and communication and connection, and ultimately our ability to achieve the results we want to achieve. Guns, dogs, and kids are unknown. Ya. Jadi kalau kita lihat video singkat tadi ya, Bapak Ibu, kawan-kawan, satu hal yang sangat mendasar adalah si Chip Hughes ini tidak menyadari bahwa dia itu adalah problem di dalam kelompok dia. Ya, jadi saya akan sedikit satu cerita mengenai saya sendiri deh. Jadi beberapa tahun yang lalu, ya sekitar tahun 2016-2017. Nah, saya punya problem nih di tempat kerja saya sekarang karena saya melakukan perubahan besar-besaran dalam organisasi dan kita waktu itu berpikir coba deh dengan positive mindset gitu ya. Saya dulu pernah mempelajari mengenai positive mindset. Terus saya berpikir nih, saya ini woi sangat positif dong gitu ya. Teman-teman saya yang bekerja dengan saya kok saya anggap kurang positif enough gitu, kurang bagus gitu ya. Jadi saya selalu dorong mereka untuk berubah gitu. Sampai tim saya sendiri waktu itu sudah, kalau pakai bahasa sekarang bilang apa, udah bete banget gitu ya sama saya gitu. Ini orang positif dorong kita, tapi ketika punya masalah yang serius dia nggak bisa lihat gitu. Masalah serius ini siapa? Yang mereka maksud adalah saya masalahnya gitu ya. Sampai satu hari saya ketemu satu buku leadership. Ya, judulnya tuh Leadership and Self-Deception. Buku ini nih maksudnya. Nah, setelah saya baca buku ini, yang pertama di kepala saya adalah, wah ini semua orang harus baca nih. Then my problem fix gitu ya. Karena saya masih nganggap mereka ini masalahnya. Gitu. Saya baca lagi sekali lagi gitu. Saya baca lagi sekali lagi. Jadi saya baca sampai 3 kali. Setelah saya baca buku itu sampai 6 kali, saya sadar gitu. Saya biang keroknya ternyata. Saya masalahnya. Nah, karena tertarik dengan buku itu, saya cari siapa yang bisa ngajarin saya mengenai isi dari buku ini lebih dalam gitu ya. Jadi perjalanannya saya minta tim saya cari. Di Indonesia kita nggak dapat. Nah, kita dapatnya akhirnya di Singapura. Jadi Arbinger ini yang menarik adalah Stephen Covey ini belajar dari dia, gitu ya. Stephen Covey belajar dari dia. Kemudian dia buat metode ini, jadikan baku gitu, dan kita belajar mengenai self deception itu. Jadi balik ke yang tadi, kesadaran itu dimulai dari kita harus tahu dulu bahwa kita ini yang persoalannya, masalah problemnya di kita. Gitu ya. Saya lanjut ya. Jadi si Chip Hughes dengan metode yang dia pelajari sebelum dan sesudahnya, di sini dikasih lihat ya bahwa 10 tahun dia menjalankan tanpa mengetahui itu, begitu banyak komplain terhadap masalah mereka gitu. Jadi ada 36 komplain setahun dan rata-rata gugatan 70.000. Jadi dalam 10 tahun dia sudah menghabiskan sekitar $25.200.000. Itu huge. Ya, dan 10 tahun sesudah dia menjalankan metode Arbinger tersebut tidak ada komplain. 0. Gitu ya. Terus total senjata ilegal yang didapat itu 3 kali lipat. Bagaimana cara dia dapat?
hanya dengan menerapkan hal tersebut. Jadi setelah saya sampai di sini ya, saya pikir, wah kalau dia berhasil masa kita nggak bisa sih, gitu kan? Ya, organisasi kepolisian itu, apalagi di SWAT itu, menurut saya kan pergerakannya cepat sekali. Bagaimana dia bisa mengatasi itu dalam tempo hanya satu SWAT. Kalau misalnya kalau kita lihat di film kan biasa dibikin panjang gitu ya. Tapi kalau kejadian nyata itu mungkin paling berapa sih? 2-3 detik, 5 detik, gitu kan? Sangat pendek. Jadi applicable, gitu kan? Nah, bagaimana kita meningkatkan kesadaran diri? Pertama kita harus pahami dulu, ada 2 mindset yang melatar belakangi pemikiran kita. Nah, disinilah kita gambarkan inward versus outward tersebut. Inward mindset. Apa sih inward mindset? Dasarnya adalah orang lain tidak penting seperti saya. Saya yang paling penting. Ya, kalau dengar cerita saya tadi yang di awal, saya yang penting. Saya dorong semua orang. Saya fokusnya gitu. Saya gitu kan. Nah, oke, saya lanjut. Jadi orang lain tidak penting seperti saya, itu adalah dasar dari mindset inwardnya. Nah, karena saya melihat saya paling penting, orang lain jadi apa? Kebutuhan dia tidak, saya nggak mau tahu, tujuan dia saya nggak mau tahu, tantangan, kesulitan mereka tidak penting buat saya, akhirnya saya abaikan. Karena saya abaikan, fokusnya kan jadinya, pokoknya semua tujuan dan perilaku saya hanya fokus pada diri sendiri. Ya, jadi di dalam istilah Arbinger itu kita bilang kita terperangkap di dalam kotak kita. Itulah dia bikin tanda dengan 4, kita terkurung di dalam kotak ini nih gitu ya. 4 ini nih. 4 bujur sangkar ini kita berada di dalamnya gitu. Nah, ada satu filosofis menarik kalau terutama kawan-kawan yang belajar Mandarin ya. Kalau nggak salah huruf Mandarin dari orang itu adalah 1 garis ke bawah terus ada kakinya gitu, orang. Tapi penjara itu adalah orang itu di dalam kotak. Gitu ya. Jadi ketika kita ada di dalam kotak, kita sebenarnya terpenjara oleh pemikiran kita. Nah, ini adalah dasar dari inward mindset itu. Nah, karena kita lihat orang lain hanya objek, kita cuma lihat dia jadi alat yang kita bisa manfaatkan, ya. Pokoknya selama bisa mencapai tujuan saya pakai dia gitu. Tapi ketika tidak bisa lagi, kita abaikan. Itu objek kan. Terus bisa jadi penghalang yang kita salahkan. Kalau ada masalah, kita salahin dia aja gitu ya. Nah, ini mulai direfleksi deh, Bapak Ibu teman-teman, coba refleksi. Ada nggak sih orang-orang seperti itu di lingkungan kita gitu? Kita sendiri mulai menyadari bahwa kadang-kadang kita begitu. Dan seringkali kita begitu pada satu hari yang sama atau bahkan pada waktu yang sama, kita bisa begitu berkali-kali. Gitu ya. Terus orang itu tidak ada kepentingan, abaikan saja. Ini banyak juga nih terjadi kan. Nah, ini inward. Karena orang lain tidak penting dan orang lain hanya objek, karena dia hanya alat yang saya manfaatkan, penghalang yang saya salahkan gitu ya, tidak ada kepentingan, kita mulai hanya melihat dia sebagai benda. Manusia itu bisa kita ganti, hanya benda saja gitu ya. Nah, bedanya dengan output apa? Output mindset. Orang lain sama pentingnya seperti saya. Ya, orang lain sama pentingnya seperti saya. Karena kita melihat orang lain sebagai manusia, setiap manusia punya kebutuhan, punya tujuan, punya masalah, punya kesulitan. Ini jadi penting buat saya. Bagaimana saya dalam mencapai tujuan saya juga mulai memperhitungkan dan melihat kepentingan orang lain. Nah, inilah perbedaan dasarnya antara inward dengan outward. Ya. Ya. Kalau inward, orang lain tidak penting. Karena orang lain tidak penting, saya hanya lihat orang itu sebagai objek. Karena dia objek, ya saya peralat,
saya salahkan dia, saya abaikan dia kalau tidak sesuai dengan kepentingan saya gitu ya. Sedangkan ketika saya outward, orang lain sama penting seperti saya, dan karena orang lain juga sama pentingnya seperti saya mulai lihat dia sebagai manusia yang punya kebutuhan, punya tujuan, punya tantangan gitu ya. Dan karena dia juga punya tantangan semuanya, ketika kita mencapai tujuan kita melihat perilaku kita juga harus memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan dia, tantangan dia, apa sih yang bikin dia sakit kepala gitu ya. Hal-hal seperti itu. Nah, ini perbedaan dasar dari inward sama outward. Nah, inward saya fokus hanya kepada saya, makanya kotak yang merah titik-titik itu hanya ada di saya, senternya. Gitu ya. Sedangkan kalau di outward, senternya jadi lebih luas. Lingkupnya itu bukan hanya saya, tapi juga orang lain. Nah, orang lain ini siapa sih? Gitu kan? Bisa saya punya tim, bisa saya punya atasan, bisa saya punya customer, bisa semua orang, ya kalau istilah sekarang apa ya, sering stakeholder ya. Semua stakeholder saya itu adalah lingkup yang harus menjadi fokus saya. Jadi fokusnya dari saya menjadi kita. Begitulah perbedaannya ya. Movie. Oh, kalau ada pertanyaan bisa langsung aja sih. Silakan Bapak Ibu, teman-teman. Jadi keinginan dan motivasi yang kita miliki untuk perubahan perilaku sebagian besar merupakan fungsi dari pola pikir kita. Jadi dasarnya dari pola pikir, dan pola pikir itu ada dua tadi ya. Ada inward, ada outward. Ya, silakan Pak Dedi. Ada Ya, pertanyaan? Pak, maaf saya motong, Pak. Halo, Pak, Ya. Pak Feb. Ya, silakan Pak. Punten Pak, saya motong. Saya sebenarnya agak bingung nih, Pak. Kalau inward outward itu kan istilahnya gini. Kalau inward itu berarti maunya saya gitu kan ya? Fokusnya Atau- saya. Gimana Pak? Maaf, punten. Fokusnya adalah saya. Ketika saya. Ya. Fokusnya ke saya. Maksudnya fokusnya ke saya itu sesuai kemauan saya atau sesuai target saya gitu ya, Pak ya? Nah, ini sekali. Apakah target saya, tujuan saya, apapun saya, sentarnya saya. Dengan ketika kita bilang, iya ini kan saya mau mencapai tujuan saya. Pada saat itu, kita sudah menjadi inward, Pak. Ya Pak Dedi ya. Kita sudah hanya mikirnya adalah pokoknya saya mencapai tujuan saya. Sehingga anak buah saya pokoknya ikut. Harus menyelesaikan tujuan saya. Oke. Nah, tanpa saya nggak mau tahu nih. Ternyata dia kan manusia juga. Dia juga punya masalah. Dia punya tantangan. Dia punya hal-hal yang mungkin pada saat itu tidak bisa membantu saya mencapai tujuan saya. Oke. Nah, yang saya bingung nih Pak, gini, itu kan inward ya. Nah, kalau outward, apakah sama dengan maunya saya, Anda maju? Nah, gitu kan, gimana pun, contoh gini lah, maunya saya, Anda capai target 100 orang. Pokoknya yang penting maunya saya seperti itu. Nah, itu apakah termasuk inward atau outward, Pak? Nah, ini menarik, Pak. Saya lanjut ya. Ada lanjut dulu berarti ya. Ya, saya parkir ya. Tapi ini bagus banget nih pertanyaannya nih. Nah, sebelumnya kita lanjut dulu satu film ini. Nah, sebelum saya putar videonya, saya pengen jelaskan dulu mengenai accountable dengan responsibility. Kenapa saya tidak terjemahkan kata ini? Karena accountability itu dengan responsibility kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama artinya adalah tanggung jawab. Tapi pengertian dalam bahasa Inggrisnya itu berbeda sekali gitu ya. Maksudnya gini, responsibility itu adalah tanggung jawab yang diberikan, kita suka atau tidak, itu diberikan. Jadi ketika saya jadi manajer, saya punya tanggung jawab, responsibility. Tapi apakah saya kerjakan atau tidak, itu tidak jadi masalah. Itu kata-kata responsibility. Tapi kalau kata-kata accountability, ketika saya jadi manajer dan saya punya akuntabilitas, saya pasti mengerjakan pekerjaan itu.
kasarnya mungkin saya pakai analogi begini. Semua laki-laki bisa jadi ayah, punya anak. Tapi menjadi ayah yang bertanggung jawab itu belum tentu. Gitu ya. Ya, Pak Dedi, silakan. Maaf, punten mau tanya. Berarti itu sama dengan integritas dong, Pak, berarti? Agak berbeda. Oh, beda ya? Yes, integritas itu kita sudah bicaranya di atas lagi tuh, Sudah memiliki integriti yang tidak bisa istilahnya apa ya? Integriti ini kan sudah bahasa padanannya mungkin lebih banyak dengan cara tanpa hal-hal yang negatif lah. Ya, misalnya dia melakukan sesuatu, dia tidak korup dan sebagainya, itu kan biasa kita asosiatkan ke sana gitu. Nah, accountability ini tuh lebih kepada tanggung jawab tadi, masih bicaranya di tanggung jawab. Gitu ya. Jadi satu step lagi ke atas kalau accountability gitu. Masih belum kebayang. Lanjut aja lah, Pak. Kalau kita bikin stratanya mungkin begini deh, responsibility, accountability, baru ke integrity. Tapi integrity dengan accountability ini sendiri itu tidak tabrakan, tidak satu garis gitu loh. Jadi saya bisa punya integrity, tapi saya nggak punya accountability. Bisa. Gitu. Ya. Belum kebayang ya? Oke. Ya, makin bingung, Pak. Oke. Kita lanjut dulu. Oke, lanjut aja, Pak. Warren Higgins is a tough character. He was extremely diligent, impressive, a powerhouse. He really demanded responses from people. He's one of the smartest people that I've ever met. And Warren, he's not only smart in like figuring things out, but he's quick. He was so successful. The Philadelphia office, which I ran, was the top office in the network. We are a mortgage banking and investment sale and loan servicing firm involved in larger transactions, generally $1 million and up. Warren is clearly one of the most capable people in the company. He knows the business inside and out, and he knows how to get things done. And he works as hard as anyone else at the company. Now, capability and effort are two critical ingredients for success, but they are not enough. There's always someone who's a little bit the people's champion, right? Who's thinking about, well, what's the other person thinking? That was never Warren. No one wanted to work with Warren. He was very intimidating. He was yelling so loud that the whole entire office building heard him. He felt that he was always right, and he didn't always like to listen to other people's ideas or thoughts. If he had an idea, then that was that. And I always used to have these conversations with Warren that was like, hey, you know, Warren, there's a process. You jumped from A to Z, and you're standing at Z, jumping up and down and shouting at them at why they're not already there. And it was just, he'd get all twisted up and say, but that's the whole point. The whole point is to be right. And then everyone else just needs to get there faster. When I first started working for him, I was definitely afraid. I would ask him a lot of questions. He was more of like, you only need to know this and you only need to know that. People were terrified to ask him things and talk to him. Warren is a problem in ways that he simply can't see. And part of his problem is that he has misunderstood throughout his entire career what it means to have a job. I was used to taking a straight line my goal by breaking through walls and doors and fences. Being a very goal-oriented person, you know, I thought that what you do is you just drive toward completion of a task. Is getting our tasks accomplished all that we are accountable for? Sure, Warren's getting things done, but at what cost? Look at the body count, the damage, the people who are left in his wake, people who are also trying to get things done. The reality is, as capable and hardworking as Warren is, he refuses to be accountable for his impact on others.
You see, there are three elements to our performance, three key ingredients to achieving the objectives that we are responsible to achieve. Having the right capabilities, putting in the right effort, and having the right impact. Have you ever heard someone say that so-and-so is really good at their job, but they are really hard to work with? This is nonsense. When we really understand accountability, we understand that this is impossible. It's simply not possible to be good at your job if you make it harder for others to do their job, period. Warren doesn't understand this. He doesn't understand that it is not simply what we do that we have to be accountable for. It's the impact of what we do that we are ultimately accountable for. For Warren, something had to change. Shortly into my role as running our mortgage banking network, the CEO approached me and he approached my boss and said, "Hey, I think you two are working at about a 71% efficiency level." I was quite frankly, I was devastated because, I thought I was working so hard and I thought everything I was doing was what was best. And yet I was being, singled out as, as the problem. I was so confused about what I was doing wrong and what was going wrong. And I said to him, I said, "I don't get it." Clearly I was being counseled that I was the problem, but everything I'm doing is right. He said, "Warren, it's not enough to be right." That's when it hit me. That just because I may have a good idea and the correct idea, that doesn't mean everything I do is fine from there. Just being right isn't nearly good enough. Just being right isn't good enough. Just having the right capabilities isn't nearly good enough. And simply working really hard isn't nearly good enough. Of course, having the right capabilities, putting in the required effort, that's all essential, but it's not sufficient. If I am to become truly accountable, I have to measure not only what I accomplish, but I have to also measure what others are able to accomplish as a result of the way that I'm working. How I work with others, how I show up, how I help others, how I deliver results. These lessons, we will get at the heart of what it really means to be accountable. And you'll become equipped with the tools that you need in order to drive accountability in every area of your life. If you master these tools, you will become exactly who your organization needs you to be, and you will supercharge your ability to get results. He was at an age and a stage where he didn't need to change. He didn't need to change to make more money. He didn't need to change to rise up in his career. He was at the pinnacle, and yet he was willing to say, "There's something in here for me. There's value in here for me because I want to be better, and we can do better." The way that he is now, if he was that way when he was a mortgage banker, he probably would have had a lot better relationships with his coworkers. He probably would have been even more successful because they would have been that more willing to help him, and they would have helped him because they wanted to, not out of fear. Now people are very interested in working with Warren. In fact, when we have some thorny problems, people will say, "Well, why don't we get Warren to help?" Which I never would have expected, but he's kind of becoming part of the glue that holds the company together. Helping other people and watching people grow, watching them prosper, watching them get better at what they do is far more rewarding. He's much more personable, and then he takes time to make sure that he talks to some of the staff, gets input from them. Really like Warren. You realize that for me to fully understand and do my job the way that I want to do it, I kind of like to know the full picture. So he now takes the time. He's like, "Oh, I forgot. You needed the full picture. So I'm going here because of X, Y, Z." And then I think together we're able to work better. He's easy to work for. Super nice. He's friendly. He's incredibly generous. He's funny. He's self-deprecating, and in a way that before he just couldn't allow himself to be. He enjoys life.
more now than he did. And he's certainly making a more positive impact on the organization. I look at Warren and say, there's a guy who's changed a ton, and if he can change, I can change. Ya, jadi Pak Dedi, ini tadi yang bisa menjawab tadi ya, bahwa walaupun kita tujuannya mendorong anak buah kita untuk menyelesaikan, untuk better, untuk bisa lebih baik lagi dan sebagainya, tapi kalau kita tidak tahu apa yang dia mau, kita tidak mau perhatikan itu, tetap itu tidak akan berhasil. Gitu. Kalau kita lihat video pendek ini kan Warren tadi itu digambarkan ya sebelum dia melakukan perubahan terhadap dirinya, itu kan luar biasa kan. Dia sukses nggak? Sukses. Tapi anak buahnya sendiri bilang, kalau misalnya saat itu dia sudah mengenal model ini, wah dia akan jauh lebih sukses lagi. Jadi bukan berarti bilang bahwa harus pakai ini untuk sukses. Enggak. Kita bisa sukses tanpa ini. Akan tetapi akan jauh lebih sukses lagi, lebih better lagi, gitu. Nah, lanjut ya, keinginan dan motivasi yang kita miliki untuk perubahan perilaku sebagian besar merupakan fungsi dari pola pikir kita. Yang mana? Yang kita lihat dari dua model ini. Jadi kalau inward mindset untuk change dan transformation, hanya fokusnya kepada diri sendiri. Itulah kenapa panah-panah yang warna merah itu semua ngarahkan ke dalam gitu. Customer-nya, koleganya, direct report-nya lah, manajernya, semua harus ke dia gitu. Sedangkan kalau outward itu dia lihatnya keluar. Kepada orang-orang tadi punya tujuan dulu, baru disetarakan dengan tujuan dia, disinkronisasi gitu. Terus jadi perilaku saya, tujuan, strategi dan lain-lain hanya fokus 3 hal. Kalau dia self focus mindset, apa yang ingin saya capai? Nilai apa yang dimiliki orang lain untuk saya, apa yang saya mampu buat pada diri sendiri gitu ya. Nah, saya hanya dapat berubah secara dangkal dan sementara. Kenapa? Karena jauh di lubuk hati, saya tidak pernah berpikir saya perlu berubah. Jadi perubahan yang dia tampilkan itu hanya sesaat untuk kondisi tersebut, karena dia tidak pahami itu. Gitu ya. Saya bertahun-tahun bekerja, saya pikir saya sangat positif. Gitu ya, sampai saya mengenal teknis ini, model ini, tiba-tiba saya sadar gitu, oh saya itu bukan positif, saya berperilaku positif supaya orang lihat saya positif. Berbeda gitu ya, dengan ketika saya menyadari itu, saya baru bisa keluar tuh dari pola pikir saya sendiri yang mengurung saya selama ini. Nah, kalau kita lihat ke outward, kita lihatnya kepada impact fokus. Impact saya apa? Apa yang ingin Anda capai? Orang lain ya. Kita lihat orang itu sebagai manusia. Nilai apa yang dapat saya berikan kepada dia? Terus apa yang dapat Anda lakukan sebagai hasil dari upaya saya? Kita bekerja bersama-sama. Dan saat saya menyadari kebutuhan saya untuk berubah, saya dapat berubah secara fundamental dan berkelanjutan. Ini yang harus disadari lebih dulu. Banyak toolsnya sih ya, banyak tools. Kita ambil yang pendek dulu. Gigitin ujungnya. Nah, inward mindset adalah sebuah kontinum. Kenapa kontinum? Kita bilang dia tidak langsung cuma satu model gitu. Kita bilangnya mulai dari innocent, ya, berkomitmen, berdedikasi, menginginkan hasil yang benar, melakukan pekerjaanku. Saya tidak punya lupa. Saya hanya mengerjakan apa yang diminta. Saya bekerja, saya tidak peduli sama orang lain. Salah enggak? Tidak dong. Betul kan? Agak bergeser sedikit, saya mulai tidak peduli dengan orang lain. Saya tidak sepenuhnya terlibat dengan pekerjaan tersebut, dengan kegiatan tersebut, dengan organisasi, dengan tempat saya berada. Saya mulai malas, saya tidak punya inisiatif, gitu ya. Terus bergeser lagi, saya mulai menyalahkan orang lain.
Saya mulai cari alasan kalau misalnya saya punya kerjaan nggak beres. Engage, tidak ada hubungannya dengan kantor sama sekali, terputus dari proyek-proyek yang ada di kantor. Gitu. Saya mulai banyak gosip, saya mulai banyak sebarkan rumor dan lain-lain. Gitu ya. Terus yang paling tinggi mulai menjebak orang. Sengaja sabotase hasil kerja dari tim yang lain atau bahkan dari orang lain. Pokoknya sabotase aja biar gagal gitu. Kita gagal bareng-bareng. Anti kolaborasi, remeh-remehkan upaya orang lain. Ini semua adalah inward mindset kita. Kita ada di staging yang mana bisa berubah-ubah setiap saat. Ya, dalam hanya waktu 1-2 detik kita bisa swing dari innocent sampai kita menjebak orang lain seperti itu. Gitu ya. Kita akan selalu main di situ. Di mana kita berada saat ini. Nah, faktor umum dari inward mindset adalah tidak mempertimbangkan orang lain dan dampak pada mereka. Kita nggak peduli tuh mau dampaknya dia setengah mati, kerjanya susah, sakit kepala, itu urusan dia. Kita selalu berpikirnya begitu, gitu ya. Dan kita selalu bilangnya ya dia aja yang tidak mampu untuk mengikuti cara kita gitu. Kalau dia tidak sanggup, dia keluar aja deh. Nah, itu kebiasaan kita gitu. Kenapa? Karena kita membenarkan diri kita. Kita tidak mau disebutkan oleh itu. Nah, ini adalah dasar-dasar dari pola berpikir kita. Ya, jadi di banyak organisasi, banyak pimpinan dimanapun yang sangat positif. Mereka punya niat baik, tapi tim mereka banyak tantangan, konflik, silo, tidak ada self of belonging, kerja timnya buruk, hubungannya tegang gitu ya. Itu semua kenapa? Kenapa itu semua udah coba udah handphonenya udah ada sinyalnya karena kita terjebak oleh inward kita sendiri ya. Jadi ini mungkin menyarankan di dalam kotak innocent ini ya, ketika kita berperilaku kita bilang bahwa kok saya tidak ada, cuma saya tidak tahu dia punya tujuan apa, saya tidak pahamin dia maunya apa, tapi saya tidak punya niat buruk sama dia, saya bekerja seperti biasanya, saya ditugaskan seperti biasanya, dan saya anggap saya tidak inward. Gitu. Nah ini sebenarnya kita inward, cuman kita disamarkan dengan berpikir bahwa kita outward. Jadi kalau di Arbinger bilangnya nih outwardly nice mindset. Setelah ini saya akan putarkan satu video lagi untuk menggambar keadaan itu ya. Jadi kawan-kawan bisa lebih kita lihat. Oke, kawan-kawan, ini kan komersial jabs yang dibikin agak guyon gitu ya. Tapi coba kita ulas. Menurut teman-teman, si sopir tadi itu punya niatnya jelek nggak? Niat baik. Niat baik kan ya? Dia mau orang itu kan? Tapi dia punya niat baik. Dia tidak mau tahu orang itu tujuannya apa. Ya kan, dia datang, dia lihat, wah ini orang lagi mau dorong mobil gitu, saya bantuin, didorong mobil ke jurang gitu. Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memahami juga anak buah kita atau atasan kita atau customer kita, ya siapa saja yang ada di sekitar kita, tujuannya apa. Jadi kalau tadi di cerita Warren, anak buah Warren itu tipe yang harus tahu besarannya dulu. Project ini besarannya apa, goals-nya apa, dan dia takes time untuk menjelaskan hal tersebut. Kalau
kita dulu kan, ya saya sebelum itu pun berpikirnya begitu, ngapain sih saya jelasin ke anak buah saya yang penting saya kasih tahu harus kerjain kok. Gitu ya. Tapi ternyata nggak bisa begitu saja gitu. Kita harus lihat juga bahwa anak buah yang ini tipenya nggak begitu. Dia harus tahu dulu benar-benar kemana baru dia bisa kerjakan gitu. Ya, apalagi dengan generasi sekarang, generasi Z. Z sudah mulai masuk di dunia bisnis dan mungkin udah ada yang duduk di managerial position. Mereka maunya semua serba now gitu. Apapun yang terjadi now gitu. Nah, itu gitu ya. Oke, tadi ada yang raise hand, silakan. Ada pertanyaan? Ya, halo Pak, saya Dedi lagi Pak. Ya, silakan. Ya, gini. Agak menurut saya pribadi mungkin karena saya masih kurang paham ya Pak ya. Gini, kan itu outward itu artinya kan kita menanyakan ke orang yang dituju apa sih yang diinginkan gitu agar sesuai dengan tujuan kita atau murni apa yang dia inginkan Pak. Itu dulu deh coba. Oh, oke. Ketika kita mau menyelesaikan satu tugas, tetap tugas itu yang kita akan jadikan fokus. Akan tetapi ketika kita mengerjakan itu, kita juga perlu bertanya, bagaimana saya bisa bantu dia untuk mencapai tujuan ini? Gitu ya. Nah, ini tidak ada kaitan dengan dia punya diri sebagai pribadi dalam pengertian dia punya tujuan pribadi yang berbeda dari tujuan organisasi. Bukan itu ya. Kalau dia punya tujuan berbeda dengan tujuan organisasi, kan dia kalah. Dalam pengertian dia tidak ada dalam organisasi itu dong, harusnya kan. Ilustrasinya bisa dipahamin ya? Oke Pak. Jadi yang kita tanyakan adalah dia dalam mengerjakan ini bersama-sama, kita harus memperhatikan dia itu sebagai manusia juga. Yang punya tantangan, punya masalah, punya macam-macam. Ketika hal itu terjadi, apa nih? Gitu ya, dalam momen tersebut misalnya dia kebanjiran. Apakah kita mau cari tahu tuh, kamu ada masalahnya apa nih? Kebanjirannya kenapa? Ya, dan sebagainya gitu kan. Sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut tepat waktu atau apa. Nah, sebagai atasan mau mutusinnya apa nih? Mau kasih toleransi, mau bantuin, mau kasih orang lain bantu dan sebagainya. Jangan disalahartikan dengan bahwa oke, kalau dia punya tujuan dan simpelnya begini deh. Dia bilang, saya nggak mau kerjakan tugas itu, Pak. Itu lain cerita lagi, kan? Kita akan bahasnya lebih lanjut, gitu ya. Kalau saya pribadi kok nangkepnya ini seperti apa ya? Melemahkan satu tujuan organisasi misalnya kayak gitu, Pak. Menarik nih. Perbedaan malah ikut maunya dia gitu, bukan maunya. Kan ini kita mau ke lurus nih. Jadi dia tuh maunya belok kanan dulu, kiri dulu, lingkar dulu, baru lurus. Nah itu kan akan, menurut saya pribadi loh ya Pak, akan malah tidak efisien Pak menurut saya. Pribadi loh ya, itu. Ya, kalau kita lihat ke apakah, kalau saya outward saya jadinya lemah, gitu ya kesannya ya. Saya jadi gitu, lunak, sedangkan inward itu kesannya keras gitu ya. Nah, saya akan kasih gambaran perbedaan keras dan lunaknya begini. Kalau Bapak inward keras, itu hanya bisa dilakukan apabila Bapak punya power lebih kuat dari orang tersebut. Berarti kita keras kepada bawahan, kepada orang yang lebih lemah. Berani nggak kita keras kepada atasan yang lebih punya power dari kita? Tidak kan? Jadi ketika kita keras, kita lemah kepada atasan kita, tapi kita inward, apa yang terjadi? Kita sabotase. Yang tadi ya, kita sabotase kerjaan dia. Nggak usah dikerjain. Nanti udah deket-deket waktunya, bilang aja kita nggak sanggup. Itu kan sebenarnya kita mensabotase kan, secara lemah kan? Nah, ketika kita outward dan kita berperilaku keras, kita memberikan target yang achievable tapi baik gitu loh. Yang kita nggak bilang gini bahwa
Oke, ini target 100%, katakanlah sales berapa ya? Omset misalnya 5 miliar. Terus dia bilang gini, anak buah kita bilang nih, Pak, 5 miliar kegedean, 3 miliar aja deh. Ya nggak bisa begitu. Organisasi kan punya target 5 miliar, itu kita keras, tapi kita outward. Outward kita tanyakan, oke 5 miliar kenapa kamu tidak bisa capai? Masalahmu apa? Nah, di situ perbedaannya, Pak. Jadi ada proses coaching yang terjadi di sana. Tidak, pokoknya 5 miliar, nggak mau tahu caranya bagaimana. Bukan begitu, itu kita inward. Ya, jadi keras lunaknya tidak terpengaruh oleh inward atau outward. Ketika saya inward atau outward, saya bisa berperilaku keras dan saya bisa berperilaku lunak. Gitu ya? Oke, yang gini. Berarti kita kasih target 5 miliar, dia bilang, kok gedean cuma bisa 3 miliar, dan kita menanyakan kenapa, dan ternyata jika dia menjelaskan nih Pak, ternyata make sense, masuk akal. Akhirnya malah kita jadi lunak dong. Ya udah deh, 3 miliar aja deh, gitu gimana Pak? Nah, dalam posisi itu Bapak inward atau outward? Coba dipikirin. Terkesannya malah melemahkan tujuan organisasi ya Pak? Bukan. Pada posisi itu, kitanya sendiri inward atau outward? Kita pada posisi itu Pak, inward. Kenapa? Kita melihat dia tidak sanggup 3 miliar dan kita abaikan dia. Ah sudahlah, lo bikin pusing gua aja, 3 miliar aja deh. Itu kita inward, iya kan? Kita bukan outward, kita tidak membantu dia menyelesaikan masalah. Oke, berarti alasan yang dikemukakan itu merupakan tantangan ya Pak, bukan berarti suatu hambatan ya berarti ya? Betul. Menarik ya Pak ya. Nah, kita lanjut ya. Oke Pak, akan lanjut. Nah, jadi tadi ya, faktor kontinum ini kita akan bergerak kiri kanan, kita bisa dari mulai yang bersifat innocent, saya kan nggak bikin apa-apa sama orang lain, sampai saya jebak orang, sabotase, saya salahkan, saya cari alasan gitu-gitu ya. Perilaku kita tuh bisa berubah secara dangkal, ya berubah tapi dangkal, cuman sesaat untuk yang penting orang lain lihat saya begini. Nah, perubahan nyata dan berkelanjutan itu bisa terjadi kalau kita memberikan solusi mindset terhadap masalah mindset. Jadi semua masalah yang ada kita lihat dulu mindsetnya apa nih, gitu ya. Baru kita selesaikan masalahnya. Ya, contoh-contoh tadi yang kita sudah bahas gitu ya. Nah, kurang lebih nih. Nah, terus kita lanjut. 2 cara melakukan semuanya adalah, ingat ya ada 2 kan? Inward, outward. Dalam semua hal, mimpin, influencing, teaching, talent acquisition, semuanya, mau organization alignment, sales, employee engagement, semuanya bisa kita selesaikan dengan 2 cara ini. Mau inward atau mau outward. Tapi hasilnya jelas, kalau kita mau memberikan impact dan dampak yang berkelanjutan, maka kita harus outward. Tujuan dan perilaku saya selalu harus mempertimbangkan orang lain. Gitu. Tidak ke diri saya sendiri. Gitu ya. Terus bagaimana kita mengaktifkan perubahan mindset? Nah, ini ada pola output mindset. Sebenarnya ada beberapa ya, tapi saya ambil yang satu ini dulu, Sam. Pola output mindset. Jadi, bagaimana kita mengembangkan output mindset? Tadi, tujuan dan perilaku saya memperhitungkan kepentingan orang lain. Maka saya melihat orang lain sebagai manusia yang punya kebutuhan, punya tujuan, punya tantangan, ya, punya sakit kepala, punya masalah. Nah, bagaimana kita bersama-sama mengembangkan ini? Jadi, yang pertama dalam pola mindset outward ini, kita melihat orang lain dulu, see others. Berusaha untuk mengerti kebutuhan dia, tujuan dia, tantangan dia, apa, gitu ya, pelanggan kita, gitu ya. Terus kedua, kita mulai adjust effort, menyesuaikan usaha kita. Berdasarkan apa yang saya pelajari dari orang lain, saya mulai menyesuaikan usaha saya, gitu ya. Tidak harus melulu menyatakan bahwa kita menjadi lemah ya, tadi ya. Kita bukan lemah, tapi kita menyesuaikan, adjust effort kita dengan dia.
Bukan mengalah, bukan ya, beda. Kita menyesuaikan effort. Baru kita ukur impact-nya, measure impact-nya. Impact-nya ini seberapa gede sih? Ya, mengukur dan mempertanggungjawabkan dampak dari pekerjaan saya terhadap orang lain. Nah, saya mau share begini. Di organisasi saya ada satu orang yang ketika saya join tahun 2012, saya belum kuasain ilmu ini, saya lihat dia tuh negatif sekali gitu. Tidak ada satu orang pun yang suka sama dia. Impact dia negatif ke semua bidang. Semua bidang ya saya bilang ya, kecuali departemen dia. Jadi dia hanya mikirin departemen dia. Yang penting departemen dia berhasil dalam tugas dan tanggung jawab terus sama departemen orang lain. It's 21 hours. Nah, setelah kita mempelajari konsep ini, kita mulai lihat ternyata pola pikir dia yang menjadi masalah di sini adalah dia merasa bahwa dia memberi keuntungan kepada perusahaan. Ya, walaupun kita bisa buktikan bahwa akibat perbuatan dia perusahaan sebenarnya lebih rugi, tapi departemen dia untung. Nah, karena impact-nya dia ini negatif kepada semuanya, kita coba lihat dalam organisasi kita ada tidak pekerjaan yang tidak ada impact-nya, berarti dia tidak ada hubungannya dengan seluruh departemen. Ada enggak gitu? Percaya atau tidak, kita berhasil temukan. Jadi kita ada di organisasi kita ada namanya OIM. Itu adalah organisasi yang lebih banyak berurusan dengan pihak ketiga. Kita taruh dia di situ. Hasilnya apa? Luar biasa. Karena memang kita tahu dia kerjanya hebat, akan tetapi impact yang diberikan lebih banyak negatif. Sehingga ketika kita ubah polanya, impact-nya jadi positif. Nah, ini contoh gitu ya. Kalau gaya yang lama, udah nggak mau tahu deh, pokoknya kita keluarin aja nih orang. Karena semua orang nggak ada yang suka sama dia. Gampang kan? Kita nggak sakit kepala, kita nggak pusing-pusing gitu. Nah, tapi dengan pola yang baru, kita mulai melihat, wah ini jadi berubah gitu. Contoh ya. Jadi sama seperti kalau kita bilang mindset yang lebih kuat itu akan bisa mengalahkan mindset yang lebih lemah, ini juga sama. Inward outward ini juga sama. Ya, dan pada saat yang sama saya bisa inward kepada orang lain, saya juga bisa outward kepada orang lain. Pada saat yang sama, saya pun bisa berubah menjadi inward kepada orang lain dan berubah menjadi outward kepada orang lain. Itu switchable di dalam kepala kita. Tinggal bagaimana kita menyadari, kita sadar bahwa oh saya lagi dalam kondisi inward, oh saya dalam kondisi outward, gitu ya. Menarik. Nah, terus ya saya percepat. Jadi yang pertama kita harus meningkatkan kesadaran diri, baru kita bisa menerapkan pola outward mindset. Meningkatkan kesadaran diri itu adalah menyadari kapan saya ada di dalam inward. Sebenarnya saya punya pertanyaan menarik begini kepada teman-teman. Kapan kalian tahu bahwa kalian ada di kota Jakarta? Ada yang tahu nggak? Diulang Pak, gimana Pak? Kapan kita tahu bahwa kita ada di kota Jakarta? Saat saya bertanya ke orang, permisi, ini udah daerah mana ya? Oh, ini Jakarta Utara, Pak. Gitu gimana? Gitu ya. Kalau tanpa bertanya kepada orang, bisa nggak kita tahu kita ada di mana? Paling tanya lewat ini, Pak, media digital. Google Map atau yang lain. Oke. Tanpa bertanya ya. Atau mencari tahu. Bagaimana kita mengetahui? Kira-kira bagaimana saya tahu saya inward? Ketika saya keluar dari inward atau saya berada di dalam inward? Kalau saya bikin pertanyaannya mungkin gini. Kapan saya sadar saya lagi Zoom?
dengan kawan-kawan nih? Ketika saya selesai Zoom atau saya masih Zoom? Masih Zoom dong, Pak. Nah, ketika saya masih Zoom, saya nggak pernah sadar bahwa saya sedang Zoom. Gimana ya Pak maksudnya? Kalau kita tidak pernah tahu bahwa ini adalah media Zoom, kita nggak pernah tahu kan? Kita sedang Zoom. Kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa, lumrah. Beginilah kita bercakap-cakap sekarang. Ya kan? Setelah pandemi ini kan kita anggap ini jadi sesuatu yang biasa kan? Kita bercakap-cakap lewat media Zoom atau Teams atau WhatsApp atau apapun. Ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Yang tadinya sebelum ada pandemi ini, kita merasa ini bukan sesuatu yang hal lumrah gitu. Kita maunya kan ketemunya tatap muka, ya kan? Berbicaranya tatap muka gitu. Kalau sekarang ini kan saya ngomong, saya terus terang kan tidak bisa lihat satu peserta pun gitu. Saya tidak tahu berapa orang yang antusias, berapa orang yang udahlah ini cepat selesai deh gitu-gitu dan sebagainya gitu. Beda dengan ketika kita dalam ruangan kita bisa lihat ekspresi bisa gitu ya, dan Pak, langsung ya kurang lebihnya gitu kan. Nah, jadi dalam konteks ini kita tuh menyadari kita kondisi inward atau outward itu ketika kita ada di mana. Nah, ini yang menariknya. Kita tidak tahu kita inward ketika kita ada dalam inward. Kita baru menyadari kita inward ketika kita keluar dari inward. Dilematisnya adalah ketika kita tidak sadar kita inward, bagaimana caranya kita keluar? Ya, paham, Pak. Yes, jadi meningkatkan kesadaran diri ini penting sekali. Gitu. Ya, kita ada 4 tools sih, tapi saya nggak jelasin dulu, itu terlalu makan waktu. Menerapkan pola outward mindset, ini yang kedua, dan individu juga perlu untuk diberi kesempatan untuk membuat perubahan perilaku menjadi lebih lengket, lebih bertahan lama gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Tanpa disadari, hampir semua organisasi itu melakukan hal ini. Apa? Meskipun kita pada umumnya tidak menyadari, banyak sistem, insentif sistem, PA lah, performance appraisal lah, KPI, apapun yang kita buat itu, secara inherent, natural, bersifat inward. Contohnya apa? Semua departemen punya tujuan, tapi tujuannya tidak ada alignment. Pokoknya saya punya target tercapai, masa bodoh sama departemen lain. Buat orang accounting, udah saya punya closing book, semua beres, GL, AR, AP, semua beres. Penagihan, mungkin ada organisasi yang penagihannya di bawah accounting, ada penagihan di bawah komersial, ada yang di bawah sales. Sales bagaimana mencapai target, itu urusan mereka. Waktu mereka tidak capai target, mereka nggak dapat bonus, ya bukan salah saya. Nah, kadang-kadang kita waktu desain hal tersebut, mendesainnya menjadi inward. Nah, ini adalah kunci ketiga yang harus kita pahami dalam organisasi. Jadi, akibat dari hal tersebut itu mengundang kita untuk kembali menjadi inward tanpa kita sadari. Jadi banyak sekali organisasi mencoba melakukan perubahan, kegagalannya di sini. Ketika dia pergi pelatihan, dia ikut segala macam teknik merubah diri dan sebagainya, dia balik, organisasi dia tidak berubah dalam pengertian sistem mereka tetap inward. Karena sistemnya inward, akhirnya kan kita balik lagi ke situ. Kita tergulung lagi ke dalam sistem inward tadi. Nah, jadi sistem pun harus kita ubah. Itu ya. Dasarnya tetap mulai dari mindset kita dulu. Jadi banyak sekali proses di dalam perusahaan saat ini tanpa kita sadari membuat kita menjadi inward. Ya, determine bonus, train new people, train current people, banyak, allocate resources. Kalau resourcesnya ini pokoknya departemen mana yang biasa berantem ya, production versus commercial, itu kan sering tuh, atau finance lawan marketing, budget. Iya. Nah, hal-hal seperti itu yang harus kita lihat. Itu key ketiga bisa kita pakai.
Jadi 3 cara perubahan perilaku. 1, meningkatkan kesadaran diri, menerapkan pola outputnya, dan proses review untuk mendukung cara kerja output mindset. Nah, ini peluang kita untuk sukses akan naik 400%. Gitu ya. Jadi Harbinger, setelah saya ikuti, saya pelajari, saya mulai terapkan di organisasi kita mulai banyak melakukan perubahan di sana. Ya, jadi sekarang kita lagi sampai di tahap 3, mulai untuk proses review untuk mana sih yang harus kita rubah gitu. Jadi kalau dibahas kita mulai meeting dengan pola outward, kita mulai lihatnya tidak lagi keterbatasan, tapi kita lihatnya lebih luas. Oh, oke, ini ada masalah, dan masalah itu harus dilihat mulai dari saya adalah masalahnya. Bagaimana saya membuat adjustment untuk merubah cara kerja saya sehingga masalah itu bisa selesai bersama-sama dengan teman-teman yang lain di departemen masing-masing. Cara pola berpikirnya dirubah demikian, gitu ya. Kita make everything 400% easier by applying SAM. The others, adjust effort, baru kita measure impact-nya bagaimana. Nah, menarik dari SAM ini adalah kita tidak harus melulu mulai dari si others, enggak. Kita bisa adjust effort duluan. Adjust effort berarti saya berubah, saya mau lihat bahwa oke, proses saya apa sih yang membuat proses orang lain jadi susah gitu ya. Mungkin hal paling gampang, contoh di HRD kan paling sering nih, claim. Perjalanan dinas pulang harus bawa segala macam bukti-bukti, terus melakukan proses claim. Kenapa nggak dibuat lebih sederhana? Misalnya, sekarang teknologi udah canggih, cukup difoto aja, kirim aja fotonya, kita verify, selesai. Ini sampai mana nih? Serius nanya. Gang Manggis. Hah? Gang Manggis. On bensin Gang Manggis. Saya lanjut ya. Kemudian apakah proses itu bisa masuk ke finance dan finance bisa terima gitu. Nah, contoh hal-hal seperti itu. Jadi kalau di Harbinger ada 3 fase sebenarnya, cuma kita bagi yang 2A dan 2B ini jadi 1, jadi 2 fase kita bilang. Pertama adalah mindset change, khusus untuk outward mindset ini. Di sini kita bahas ada self-awareness tools, bagaimana mindset change influence tools-nya, collaboration tools, accountability tools, jadi ada 6 tools yang kita bisa pakai di sini, gitu ya. Kemudian nanti ada 8 minggu sustainment program. Ini kita ada beberapa video pendek yang kita akan lemparin untuk peserta. Kemudian masing-masing peserta itu akan mencoba melihat dari sudut pandang dia terhadap pekerjaan dia sendiri, apa yang dia bisa copy, apa yang dia bisa praktekkan, dan selalu sudut pandangnya adalah dimulai dari dia, gitu ya. Apa masalah dia dulu nih untuk menyelesaikan satu persoalan tersebut. Implementation coaching-nya seperti apa, dan kita bisa train the trainers untuk supaya bisa lebih dapat support sustain dari masing-masing organisasi. Karena kenapa penting sekali ada train the trainers ini sebenarnya adalah leaders atau bahkan individual dalam organisasi itu bisa mempunyai pemahaman yang lebih mendalam mengenai output mindset tersebut. Output mindset sendiri kalau Harbinger ini bisa dipelajari secara online. Jadi kawan-kawan kalau nggak salah Pak Haryo ada kasih undangannya itu kan ada ini ya Harbinger website. Nah, bisa tuh kawan-kawan bisa pelajari di sana. Bisa juga lewat YouTube. Langsung aja Harbinger. Banyak sekali video-video pembelajarannya. Jadi kita bisa belajar sendiri juga kok, ya. Tidak harus ikut dari kita. Sangat dimungkinkan. Nah, oke, ini cuma sekilas mengenai program-program yang Harbinger punya.
Kemudian terakhir saya kasih lihat. Learning and application are generally considered two separate events. However, at Arbinger, we believe they should be one and the same. Arbinger's 2-day foundational workshop is a place where participants can learn and apply material directly to their own objectives and challenges. Together, we work with a variety of frameworks and tools that bring the content to life and help sustain the training well into the future. There were a number of times when I had just real aha moments, how several times throughout the 2 days, I recognized how I was getting in my own way. Learned a lot of things that I didn't expect to learn about myself. If I kept going in that mindset, I could potentially blow things up with the relationship, with what we're trying to accomplish. So I came without expectations. I had no idea what I was going to find here. And for me, this has been a life-changing experience. I think it's not only useful in the business world, but also in the family, in the day-to-day life. Participants come from organizations that span every size and industry, which contributes to rich discussion and profound self-discovery. Utilizing experiential learning, self-reflection, and peer-to-peer collaboration, Arbinger's 2-day workshop challenges participants to change mindset and evaluate impact in every direction of their work. Participants can then go on and be certified to facilitate what they've learned within their organization. To learn more, please visit arbinger.com. Oke, kawan-kawan, saya mungkin sampai di sini aja penjelasannya. Jadi kalau di Arbinger tadi lewat dia punya website langsung gitu ya. Nanti dia punya banyak pembelajaran di situ, kita bisa lakukan sendiri secara online. Kalau mau undang kita juga boleh, tapi better saya sarankan lihat dulu ke websitenya. Itu akan jauh lebih bermanfaat, sama YouTube. Ya, sampai di sini aja mungkin penjelasan saya. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Saya stop sharing ya, kita bisa langsung tatap muka, bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Ya, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Fredson, untuk Pak Fredson. Terima kasih sharingnya, luar biasa, keren ya. Oke, bagi Anda yang mau bertanya, silakan langsung saja buka saja videonya, langsung bertanya aja ya, nggak usah pakai lewat chat room ya. Oke, silakan. Yang mau bertanya silakan langsung saja. Silakan. Halo Pak, saya mau bertanya Pak. Saya Rona Pak. Oh ya, gimana? Pak Fredson Pak. Pak Fredson itu kan berarti mengubah orang dalam tanda kutip orang egois jadi lebih peduli terhadap hubungan dengan orang lain ya Pak. Betul ya Pak? Intinya di situ ya Pak? Tidak. Intinya adalah merubah kita untuk menghadapi orang egois tadi sehingga dia bisa seperti kita berubah juga. Kalau kita mau merubah orang egois itu bukan inti dari outward inward mindset. Gimana cara meningkatkan kesadaran diri kita Pak untuk bisa berpikir secara outward mindset Pak? Kesadaran diri, self awareness Pak. Oh, oke. Sebenarnya gini, kita ada 4 self awareness tools dulu. Ada 4 tools yang kita pakai untuk mengidentifikasi ketika kita inward. Kan tadi saya jelasin tuh. Kita baru menyadari kita inward ketika kita keluar dari inward. Lah bagaimana caranya kita tahu bahwa kita inward kalau kita tidak punya identifikator gitu kan? Betul. Nah, self deception yang pertama itu sebenarnya kita bilangnya tuh self betrayal. Jadi sekilas tuh begini, self betrayal. Apa sih self betrayal? Self betrayal itu ketika kita berpikir untuk menolong seseorang dan kita tidak melakukannya, itu kita sudah inward. Contoh, saya jalan, saya ketemu seorang pengemis, mohon maaf ya. Kemudian terbesit di pemikiran saya mau memberikan sesuatu kepada dia.
Tapi ketika saya lewat, saya tidak memberikan. Saat itu saya inward kepada dia. Nah, saya punya pertanyaan nih. Saya dengan setting yang sama, saya berjalan, saya melihat seorang pengemis, dan saya tidak punya pikiran apapun untuk membantu dia. Saya lewat-lewat saja. Pada saat itu, pertanyaannya, saya inward atau saya outward kepada dia? Dia inward ya mungkin ya Pak. Berfokus pada diri sendiri. Tidak, saya tidak inward. Pada saat itu, saya outward pada dia. Karena saya tidak mengkhianati keinginan saya. Karena keinginan saya kan bukan membantu dia. Nah, settingnya sama, kondisinya sama. Yang berbeda adalah saya berpikir. Yang satu saya berpikir saya akan membantu dan saya tidak lakukan. Yang kedua, saya berpikir saya tidak membantu dan saya lakukan. Jadi bukan masalahnya di membantu atau tidak gitu ya, tapi saya berpikir disitulah saya menjadi inward atau saya outward. Itu tools pertama. Gitu. Tools kedua kita bilangnya tuh red flag, ya bendera-bendera merah itu. Itu bisa dilihat dari perilaku-perilaku kita, model-model kita. Nanti penjabarannya ada untuk kita bisa kasih gambaran bahwa pada saat itu saya sebenarnya inward atau saya outward sih, gitu ya. Jadi ada 4 tools. Nah, nanti 2 tools yang kita pakai untuk merubah, untuk membuat kita tetap stay outward. Salah satunya tadi adalah SAM. Satu lagi kita bilang tuh influence piramida. Jadi influence piramida ini yang paling banyak kita pakai untuk melakukan perubahan organisasi secara keseluruhan dan jangka panjang. Jadi kita mau mulainya dari mana? Kita mau mulai selalu dari bawah. Which is paling bawah adalah mindset kita. Mindset kita ya, bukan mindset dia. Jadi misalnya Pak Ronald tadi, orang itu egois dan sebagainya gitu. Itu bukan masalah saya gitu. Masalah saya bisa berpikir membantu dia apa gitu. Mau dia tetap egois itu bukan masalah saya. Itu masalah dia. Masalah saya adalah bisa tidak saya menjadi outward kepada dia yang egois. Oh, oke. Ya. Got it, Pak. Thank you, Pak Fredson. Sama-sama. Kok saya masih belum mudeng ya, Pak? Tenang, Pak. Ini memang sulit. Tidak segampang yang kita lihat. Iya, jadi gini, maksudnya tadi Pak Fred bilang, jadi saat kita itu apa ya? Kita inward saat kita berpikir mau membantu tapi itu tidak bantu. Itu inward kan, Pak ya? Ya. Nah, terus tadi Bapak juga sampaikan saat saya berpikir tidak mau membantu dan saya lakukan itu outward. Iya. Kan saya stay true kepada apa yang saya pikirkan. Istilahnya kita bilang gini, I'm honored my belief. Mungkin ini ada yang menarik gini. Waktu saya mengadakan ini di kelas di internal saya, di kelas internal saya, ada salah satu teman, mungkin saya tidak bermaksud menyinggung ke agama tertentu, tapi dia bilang gini, di ajaran kami, kalau ada niat, udah ada niat, ya. Itu udah benar tuh. Nah, ketika niat itu tidak dilakukan, itu udah salah itu. Kurang lebihnya sama tuh. Ketika saya punya niat dan saya tidak penuhi niat itu, saya mengkhianati diri saya. Inward itu, Pak. Ya, jadi itu berarti inward tuh. Maksudnya jadi kita berniat tapi tidak melakukan tuh inward. Betul. Saya niat memberikan informasi mengenai satu kondisi penting kepada atasan saya, tapi saya sibuk, saya tidak mau lakukan, saya lupa, itu saya jadi inward. Nah, terus tapi tanpa berniat tapi melakukan itu outward, Pak. Tanpa berniat melakukan bukan outward juga. Iya. Tidak ada dasarnya kan? Kalau outward gimana, Pak? Kalau outward gimana nih? Sorry, ulang. Kalau outward gimana nih, Pak? Mengenai tadi tuh. Nah, kalau outward, saya punya informasi. Saya mau berikan kepada atasan saya, dan saya berikan. Itu saya outward.
Oke. Oke, saya bikin satu kondisi begini ya. Ya. Coba Pak, coba. Saya punya satu informasi. Saya pikir saya akan berikan kepada Pak Dedi karena Ya. informasi akan membantu Pak Dedi untuk mengerjakan tugasnya. Oke? Ya. Ketika saya sedang berjalan ke arah Pak Dedi, saya dipanggil sama Pak Haryo. Maka saya pergi ke Pak Haryo. Ya. Ya. Saya bekerja dengan Pak Harian. Saya belum memberikan informasinya kepada Pak Dedi. Ya. Dalam posisi ini saya inward atau outward? Inward, Pak. Inward. Tidak, saya outward. Cuma prioritas saya saat ini adalah bekerja dulu dengan Pak Haryo. Setelah selesai, kan saya akan pergi memberikan informasinya kepada Pak Dedi. Jadi ketika saya tidak mau lagi memberikan informasi itu, itulah saya inward. Jadi dengan kata lain kita bilang ini adalah state of mind. Ya, state of mind. Coba Pak, Bapak pertanyaan apa? Ada pertanyaan lagi, jadi kita bisa menggali pemahaman, Pak. Jadi kita bisa tahu ini inward atau outward, Pak. Coba Bapak kasih contoh lain. Lain. Ini, ini yang biasanya challenging buat kita Bapak-bapak. Ya. Bapak, coba tanpa ada perasaan apapun, sekarang berpikir selesai acara ini, ngomong kepada istri Anda, I love you. Gitu ya? Ya. Jawaban apa yang akan diberikan kepada istri terhadap kita? Kita nggak boleh berprasangka dulu ya, kita pokoknya outward nih. Saya menyatakan I love you, keinginan saya menyatakan I love you, itu saja. Apapun hasilnya, mau dia ketawa, dia cengengesan, dia nganggap kita cuman bohongan, itu bukan masalah. Masalah kita adalah, outward kita adalah, saya punya niat mau menyatakan I love you dan saya lakukan, itu saja. Gitu ya. Nah, kondisi lain begini, saya pulang ke rumah dan saya lihat halaman depan kotor. Saya punya niat mau nyapu, tapi setelah masuk mandi udah bersih, nanti aja deh. Saya lupain. Itu saya inward loh. Udah inward saya tuh. Ya oke, udah inward. Nah, kalau saya pulang nih dalam kondisi yang sama, saya lihat halaman saya kotor dan saya punya niat tidak mau menyapunya dan saya biarkan itu kotor sampai besok, itu saya outward. Kayak saya tidak punya niat untuk itu. Saya tidak punya keinginan untuk melakukan perbaikan itu. Gitu ya. Itu self betrayal. Itu apa artinya konsistensi gitu Pak? Apa bukan juga ya? Bukan. Itu kita stay honored dengan apa yang kita sudah canangkan. Karena tanda kita menjadi inward adalah ketika kita betray apa yang kita honor tadi. Ya, ketika kita betray, kita masuk ke dalam kotak kita. Ketika kita masuk dalam kotak kita mulai muncul hal baru. Apa? Justifikasi diri. Yang paling sering terjadi kan kita gini nih, misalnya nih. Kita pulang, kita lihat kotor, kita mau sapu, tapi kita mandi, setelah kita bersih, kita nggak jadi sapu, terus kita bilang, enggak lah, saya kan udah bersih nih. Saya sudah bersih itu pembenaran diri. Saya mulai mencari justifikasi bahwa saya pantas melakukan itu. Nah, ini adalah kondisi yang terjadi di semua organisasi, di mana saja. Kita juga. Kita paling sering gitu. Ketika kita marahin anak buah kita, ketika kita berantem dengan atasan, ketika kita tidak memenuhi target atau kita tidak mau layani customer, kita selalu cari alasan. Alasannya apa? Customer itu memang cerewet sih. Customer itu, udahlah, kalau layanin dia mah kepala sakit deh, bertele-tele deh. Dia yang tadinya tidak dalam gambaran kita mulai bikin
cerita yang membuat dia menjadi monster, supaya kita membenarkan diri kita. Kita butuh pembenaran. Ya, jadi buah daripada inward pasti kita akan cari pembenaran. Dan pembenaran inilah yang menjadi sumber masalah di mana-mana. Ya kan? Ya, saya dalam tugas saya sebagai HRD misalnya, saya disuruh pecat orang. Waduh, apa ya kesalahan dia ya? Saya harus cari-cari kan. Untuk mengapa? Untuk menjustifikasi bahwa ketika saya pecat dia itu benar adanya. Saya inward tuh. Tapi kalau saya langsung pecat dia aja, saya tidak perlu mencari-cari alasan, saya outward terhadap dia. Ya, jadi dalam satu kondisi yang sama, cara dan pola kita itu akan berbeda berdasarkan pola pikir tadi. Ya, inward atau outward. Nah, ketika kita inward, hasilnya selalu tidak bagus. Kalau kita outward, hasilnya jauh lebih baik. Walaupun orang itu jadi dipecat gitu, Pak. Yes, hasilnya tetap sama, dia dipecat. Tapi pola berpikir kita dan cara penyelesaian kita akan berbeda. Ketika kita inward kan kita mencari-cari segala macam alasannya untuk membenarkan kita. Tapi ketika kita outward, kita tidak butuh itu. Kita lakukan dengan benar, sesuai dengan arahan, sesuai dengan aturan, sesuai dengan kondisi. Dan itu hasilnya akan berbeda total. Masih mikir. Tapi kayaknya ini agak-agak kegambar sih kalau saya pribadi gini, Pak. Jadi saat kita inward tadi itu, kita diminta atasan, pokoknya ini kalau pokoknya gitu udah inward ya Pak ya? Oke. Nah, jadi atasan minta kita itu supaya memecat seorang ini. Nah, teman-teman, kita gimana caranya berubah inward ke outward, jadi kita cari semua aturan perusahaan, kita lihat mana yang dia langgar, baru di situ kita pecat gitu maksudnya, Pak. Nah, tapi ingat, tujuannya selalu kan kita harus lihat kan, tujuan kita melihat dia sebagai manusia, dan kita lihat dia punya challenge, tantangan dia apa, masalah dia apa. Semua hal-hal itu harus kita perhatikan sebagai alignment dengan tujuan kita. Jadi fokus kita kemana? Kepada impact. Fokus kita kepada impact tadi. Penyelesaian kita dengan impact tersebut hasilnya akan selalu baik. Nah, kalau di organisasi ada satu bagian yang saya bilang setiap putusan dia mempunyai dua impact, bisa negatif, bisa positif. Itu internal audit. Apapun yang dia lakukan, impact-nya dua, positif dan negatif. Jadi by design organisasi, by design proses, memang udah begitulah impact dia. Ya kan? Itu yang harus kita jelaskan selalu kepada semua orang. Nah, saya suka bikin contoh begini. Ketika seorang hakim memutuskan satu perkara, ada pihak A dan ada pihak B. Pihak A yang menang akan bilang itu adil. Pihak B yang kalah bilang itu tidak adil. Ini masalah mindset aja kan gitu. Ya. Kayaknya saya nangkep nih Pak. Nah, berarti selama si hakim itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sudah sesuai dengan kasus sebelumnya, berarti dia outward, berarti gitu maksud Bapak? Ya, terhadap kasus itu, gitu ya. Ya, gitu. Maksudnya gitu Pak. Ya. Jadi berarti ini tingkat kepuasan dari hasil itu, begitu maksudnya Pak? Bukan tingkat juga ya. Bukan juga ya. Jadi pola konsep berpikirnya adalah ketika kita mengerjakan dengan model outward, hasilnya itu akan memberi impact yang lebih baik dibandingkan apabila kita melakukan pekerjaan itu dengan konsep inward. Jadi inward outward ini sendiri tidak bicara positif atau negatif. Salah satu indikator yang dipakai juga oleh Arbinger untuk menentukan inward, misalnya I need to be seen as. Saya pengen dilihat sebagai apa, gitu ya. Yang saya bilang tadi, bertahun-tahun saya berpikir saya ini positif.
dan saya merefleksikan positive thinking saya kepada semua orang yang ada di sekitar saya. Kalau ditanya, semua orang akan bilang, wah memang dia tuh positif banget gitu. Tapi setelah saya mempelajari konsep ini, saya menyadari tadi ternyata itu bukan outward, itu inward. Kenapa? Karena saya pengen dilihat positif. Saya pengen dilihat, ingat ya, saya pengen dilihat. Nah, karena saya pengen dilihat positif, saya berperilaku positif. Itu saya inward. Saya bukan outward itu. Tapi ketika saya berpikir outward, saya udah tidak lagi berpikir untuk dilihat positif. Saya menjadi terlepas dari beban itu. Saya tidak perlu berakting positif. Dan hasilnya, orang semua bilang saya lebih positif. Kenapa? Karena ternyata lebih asli dibandingkan dengan sebelumnya yang agak berpura-pura tanpa disadari. Oh iya, ya lanjut. Saya udah nggak nangkep nih saya dikit-dikit. Karena sudah saking bertahun-tahun, saya tak ada salahnya gitu. Sampai setelah saya pelajari konsep ini, oh ternyata saya tuh berpura-pura selama ini, gitu ya. Oke. Ya, sementara itu yang saya tangkap. Ya. Berarti tadi lihat apa Pak? Arbinger ya? Arbinger, yes. Jadi Arbinger ini aslinya dari Amerika. Dia sebenarnya dosen, dan ceritanya kenapa dia bisa jadi konsultan itu sebenarnya dari muridnya. Jadi Stephen Covey muridnya pada saat itu dapat klien salah satu perusahaan di Amerika namanya Tubular Steel. Tubular Steel ini cukup gede, punya masalah cukup kompleks, minta Stephen Covey untuk bantu mereka. Tapi setelah Stephen Covey saat itu ya, bukan Stephen Covey sekarang lah ya. Stephen Covey sekarang kan sudah lebih advance gitu ya. Pada saat itu, nah ketika dia mengalami kesulitan, si Tubular Steel ini tanya, oke, kalau kamu aja kesulitan membantu saya, siapa lagi yang bisa bantu gitu kan? Nah, sama Stephen Covey dibilang, oke, saya panggil guru saya deh. Nah, gurunya inilah si Warren datang membantu setelah dia selesai membantu di Tubular Steel ya 2 tahun lah gitu ya. Dan dia bikin konsep ini dan dipasarkan. By the way, ini bukan konsep baru. Kenapa? Ini sudah ada sejak 1970. Tapi aneh tapi nyata di Indonesia baru, makanya saya berani bilang saya adalah yang pertama menjadi facilitator karena memang benar sih kita yang pertama gitu ya. Jadi saya ambil license dari dia itu cuman tujuannya supaya saya bisa share di internal grup saya. Karena masalahnya mereka semua bahasa Inggris, jadi kita kemarin kesulitan, akhirnya kita buat versi Indonesianya gitu, bikin saya harus terjemahin sendiri, semua buku-bukunya kita terjemahin, kita minta izinnya sampai ke Amerikanya gitu ya, bikin untuk disebarin di internal kita gitu. Jadi ini baru pertama kalinya kita share secara public deh, katakan gitu, dengan setelah minta izin kepada si Arbingernya ya. Kalau enggak ya nggak akan bisa, nggak boleh. Oke, Bang. Benar-benar baru menurut saya pribadi. Jadi dia tidak bicarakan mengenai positive thinking atau negative thinking, tidak. Dia tidak juga bicarakan bahwa orang itu harus keras, harus lunak dan sebagainya, enggak. Karena sifat dasarnya tuh udah seperti itu. Ketika kita outward, kita tidak keras, kita tidak lunak. Kita ya outward, kita benar-benar asli. Kita nggak pikir bahwa ini akan menyusahkan orang itu, karena ketika kita melakukan itu, kita justru bertanya kepada dia, masalahmu apa? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa bekerja lebih baik, menghasilkan apa yang kita mau capai sama-sama. Jadi polanya akan berbeda sekali. Pola berpikirnya pun menjadi berbeda. Dan ketika kita mengatakan itu salah, ya itu salah. Itu benar, ya itu benar. Kita tidak berpura-pura dalam hal itu. Ya, konteks cara berpikirnya langsung berubah. Ya,
Dan kita akan mulai dari kita. Jadi ketika kita ada masalah dengan departemen lain, yang kita lihat adalah adjust effort. Oke, di mana di proses saya yang membuat dia tidak bisa bekerja mengikuti saya punya proses gitu. Polanya jadi terbalik. Kalau dulu kan kita memaksa gitu ya, orang lain yang harus, nggak bisa dong saya punya proses sudah gini ya, lu rubah. Ini enggak. Proses saya harus dirubah apa supaya dia bisa bekerja lebih baik. Nah, ketika itu terjadi, dia tanpa sadar juga melakukan hal yang sama. Karena ketika kita mulai melakukan perubahan itu, dia akan merasa dan dia akan ikut berubah. Nah, ini magnet yang bagusnya di situ, gitu ya. Dia akan bekerja dua arah tanpa kita sadari. Saling sinergi maksudnya gitu Pak, atau beda lagi? Ya, betul, jadi sinergi. Jadi sinergi. Tanpa kita sadari, karena kita pun nggak mikir gitu. Dan kita pun nggak tahu perubahannya di mana. Yang bisa merasakan perubahan itu adalah orang lain. Oh gitu, orang lain yang merasakan dampaknya tanpa kita terkena dampak, maksudnya gitu. Betul, betul. Jadi kita, iya udah nangkep saya. Tidak ada yang berubah dari kita kecuali pola pikir kita bahwa kita mau mulai dari mana nih? Mau see others, apa kebutuhan mereka dan sebagainya, atau kita mau adjust effort kita langsung, gitu ya? Atau kita mau ukur impact kita tadi itu negatif atau positif negatif, ataukah sudah positif, itu aja. Oh iya, saya kayaknya nangkep nih Pak, benar nangkep. Benar ini beneran nangkep Pak, benar nangkep. Oke, ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya, diskusi? Malam Pak Fred. Yes. Saya Suwito Pak, salam kenal Pak Fred. Thank you, itu pelajaran lesson Pak Fred sangat-sangat spesial sekali buat saya. Ya, mungkin saya ada satu pertanyaan begini Pak. Kalau di dalam satu organisasi ataupun di perusahaan, ya pasti kan ada orang-orang senior Pak ya, yang dalam arti dia mindset-nya sudah terbentuk dan mereka pasti memiliki satu penilaian bahwa saya itu sudah jam terbangnya sudah tinggi, ya. Dan juga nanti akan ada orang-orang yang baru kaum milenial yang masuk mungkin yang dengan sistem IT yang cukup tinggi. Nah, itu kan kadang terjadi benturan-benturan Pak antara ya kebanyakan kan maaf kata sifat manusia itu kan pada dasarnya itu ingin dihargai, dihormati, dicintai dan lain sebagainya Pak. Nah itu saya kan sering di organisasi-organisasi maupun saya di perusahaan sendiri itu mengalami hal-hal yang demikian Pak. Dan mungkin Bapak ada pencerahan bagaimana saya bersifat. Karena yang Bapak ajarkan ini berarti kan saya harus rendah hati. Saya harus menyangkal diri saya juga untuk bisa saya outward begitu Pak. Thank you Pak. Oke, menarik Pak. Pertama mungkin saya luruskan dulu Pak ya, bahwa pertama kita tidak ada penyangkalan diri. Oke. Tidak ada juga bilang bahwa kita harus merendahkan diri kita kepada mereka. Oke. Jadi in principle polanya itu adalah kalau misalnya kita berhadapan dengan orang-orang yang senior ya, yang merasa bahwa dia udah paling tahu dan segalanya gitu ya, dalam konteks bisa saja pekerjaan dia atau pengalaman dia terhadap satu hal gitu kan, atau apapun lah gitu ya. Nah, tapi ketika kita mulai melihat ke dalam konteks bahwa saya ini tujuannya adalah memberi impact yang positif. Saya tidak peduli dengan apapun pandangan mereka terhadap apa yang saya buat, maka saya stay outward kepada dia. Itu saja tuh saya jaga saya punya pola gitu ya.
Nah, impact-nya yang merasakan kan dia. Dia yang nanti menilai apakah saya itu berpura-pura, saya itu memberikan impact negatif atau positif, kalau kita mau pakai bahasa negatif positif gitu ya, atau kita memberikan hasil yang benar, apakah persoalannya selesai, ya balik lagi ke tujuannya gitu. Tujuannya saya mau membantu supaya saya punya pekerjaan ini beres, dan cara saya dengan stay output kepada dia. Nah, ketika saya stay output kepada dia, saya bisa mulai dari mana? Kalau saya pakai SAM, saya mau mulai dari saya datang dulu lihat dia. Oke Pak, Bapak punya masalah apa nih? Gitu ya. Terhadap penyelesaian yang kita sudah punya atau planning yang kita sudah punya. Oh iya, saya punya masalah nih. Kamu punya misalnya tenggang waktu dari tanggal 25 harusnya reporting selesai dalam 3 hari. Tapi saya punya proses jadi tertunda 6 hari gara-gara itu. Oke, kita bisa adjust-nya di mana? Bisa nggak saya adjust? Yang saya lakukan ini, kembali lagi ya, ada di dalam ranah tangan saya sendiri. Jadi bukan di dia. Dia itu urusan dia. Kasarnya begitu deh kita bilang gitu. Saya yang harus menyesuaikan, saya punya urusan, proses saya. Apapun yang ada di tangan saya supaya bisa memenuhi apa yang dia mau. Bukan berarti bahwa saya mengalah, bukan. Tapi tujuan besarnya adalah organisasi mencapai tujuan tadi. Nah, sekarang tadi ada cerita kan Bapak bilang, oke nih banyak nih sekarang kan milenial mulai masuk, dan kalau tadi saya ada bilang kan sekarang ini sebenarnya udah generasi Z, udah di bawah milenial lagi. Perbedaannya dengan milenial itu masih mempelajari segala sesuatu itu untuk pengembangan diri ke depan. Kalau generasi Z tidak. Ketika saya mau menyelesaikan satu masalah, saya Google, saya cari di YouTube lah, cari di TikTok lah, IG lah, dalam tempo 5 menit, 1 menit sampai 3 menit bahkan, kalau saya tidak bisa menemukan jawaban dari masalah itu, dia menganggap dia gagal. Jadi sudah very on demand. Saya mau sesuatu, saya pelajari untuk saya menyelesaikan masalah saat itu juga. Nah, selama kita masih tetap dengan pola bahwa tujuannya adalah untuk outward, saya tidak lebih baik dari dia, saya tidak lebih rendah dari dia, itu saya sudah menyelesaikan. Karena gini, ketika saya mengalah dan merasa saya lebih rendah, itu saya inward, Pak. Saya bukan outward tuh, saya inward. Pada saat itu saya memandang diri saya tidak mampu, tidak berdaya. Saya mulai merasa tertekan, saya pasrah aja deh. Itu sebenarnya saya inward tuh. Dalam situasi itu, saya akan justru tidak bisa menyelesaikan masalah. Karena saya menganggap saya lebih kecil dari dia. Dia lebih senior, dia lebih tahu, dia lebih hebat, dan sebagainya. Itu saya inward. Tapi waktu saya outward, saya dengan dia sama. Cuman kebetulan dia lebih senior dari saya. Gitu. Nah, jadi sudut pandangnya mulai di switching di sana, gitu Pak. Ya. Pak Fredson. Ya, silakan. Thank you, Pak. Ya. Pak Fredson, izin. Ya, ini kalau kita tidak di sebuah organisasi, tapi katakanlah misalnya relationship di keluarga gitu ya. Jadi ada keluarga yang sakit, kebetulan saya di kesehatan. Jadi ada beberapa faktor, tidak hanya faktor fisik ya, kalau kita lihat seorang tuh sakit. Banyak faktor, tapi yang menonjol tuh biasanya memang ada masalah di fisik dan faktor emosi. Nah, sedemikian rupa kita lihat untuk faktor